Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Marcella, mahasiswi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Di video ini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas entrepreneurship Gizi. Nah, tugas ini adalah dimulai untuk pengerjaan ide jualan. Mau jualan apa, bisnis apa. Nah, bisnis yang saya ambil ini adalah saya menjual produk makanan. Nah, tentunya ini sangat berkaitan dengan gizi ya. Nah, makanan yang saya jual ini adalah makanan pendamping ASI atau biasa dikenal dengan MPASI. Nah, mengapa saya mempunyai ide seperti itu? Nah, karena dari beberapa yang saya pelajari bahwa bayi itu merupakan masa periode emas, di mana penunjang untuk kehidupan masa yang akan datang itu adalah dari faktor makanan pada masa bayi. Jadi nutrisi pada bayi harus terpenuhi dengan makanan gizi seimbang. Jika tidak dipenuhi, maka pada periode bayi itu akan menjadi periode kritis. Padahal seharusnya pada masa bayi itu harus periode emas, dimana untuk mencapai pertumbuhan bayi yang optimal. Dan banyaknya ibu yang bekerja sekarang dan banyak wanita karir yang tidak sempat untuk memasak ataupun membuat makanan pendamping ASI ini. Nah, membuat saya berpikir untuk mencarikan solusi ya, membantu para ibu dengan saya usaha makanan pendamping ASI. Selain itu, pengetahuan ibu yang kurang juga tentang MPASI ini bisa didapat dari penjualan saya. Di penjualan saya ini makanan pendamping ASI sudah sesuai dengan standar gizi. Diharapkan dari jualan saya ini ibu-ibu dapat memberikan makanan pendamping ASI untuk bayinya dengan tepat sehingga gizinya tercukupi. Selain itu, latar belakang dari ide saya ini juga diambil dari customer profile sebagai berikut. Nah, kemudian adalah latar belakang saya membuat produk makanan pendamping ASI ini ditinjau dari customer profile. Yang pertama ada job, yaitu si kecil lahap pemakan, karena beberapa faktor yang membuat si kecil tidak dapat menerima makanan pertamanya. Kemudian tertarik dan suka. Nah, banyak juga si kecil yang tidak tertarik ya, sehingga bayi enggan untuk menerima makanan pendamping ASI pertamanya. Kemudian harga terjangkau, karena memang dari produk-produk yang sudah ada itu memang harganya lebih mahal. Jadi di sini saya membuka produk makanan pendamping ASI dengan harga terjangkau yang dapat dibeli ibu-ibu dan kebutuhan gizi anak juga tercukupi. Kemudian untuk customer pie-nya ini, anak bosan dengan menu yang ada ya, karena memang anak itu sering bosan. Kemudian buburnya cepat basi karena memang ini dibuat untuk hanya porsi makan satu hari. Kemudian anak alergi makanan, karena memang ada beberapa anak yang pencernaannya itu tidak dapat ataupun tidak tahan dalam menerima dari salah satu bahan makanan. Kemudian ada customer gain. Customer gain ini latar belakangnya adalah
bahan yang saya gunakan itu fresh, organik ya. Kemudian juga sesuai MPASI. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan bayi, lengkap ya, energi, protein, karbohidrat, lemak. Karena biasanya itu para ibu itu kurang pengetahuannya, ada persepsi yang salah bahwa makanan pendamping ASI yang pertama itu biasanya ya diberikan buah atau apa seperti itu. Jadi di sini makanan pendamping ASI itu harusnya itu lengkap begitu, sesuai gizi seimbang. Nah, saya menyediakannya proses sesuai gizi seimbang, begitu juga kandungan zat gizinya sesuai kebutuhan bayi. Kemudian bentuk yang lucu dan bervariasi. Selanjutnya untuk keunggulan produk makanan pendamping ASI saya ini, alasan yang kuat mengapa pelanggan harus memilih produk saya ini ditinjau dari value map, dari value proportional canvas, yaitu bubur bayi yang saya buat ini sesuai usia ya. Kemudian bentuk menunya yang lucu dan bervariasi. Nah, menu tambahan ini artinya ada menu snacknya. Kemudian pembelian langsung tersedia di gerai lapak jual saya. Nah, kemasannya ini take away. Kemudian bubur bayi ini tanpa pengawet ya, tanpa bahan pengawet, pewarna maupun apapun. Bahannya fresh, informasi nilai gizi. Jadi nanti di cupnya itu customer akan mendapatkan informasi nilai gizinya, kandungan zat gizinya dalam setiap porsi makanan. Kemudian tempat dengan tampilan warna favorit anak-anak. Jadi bayi suka ya kalau memungkinkan untuk diajak. Jadi nanti makannya juga akan lebih suka. Nah, kemudian menggunakan teknik memasak yang khusus. Artinya memasak yang saya gunakan ini sudah hijin, memperhatikan kualitas kebersihannya agar makanannya juga tidak terkontaminasi ya. Kemudian menyajikan bervariasi dengan cantik dan menarik, ini sangat penting ya, agar anak nafsu makannya itu baik. Nah, menggunakan bahan organik ya, karena produk saya itu fresh. Jadi emang biasanya orang tua itu lebih suka dengan produk yang fresh, begitu langsung dihabiskan. Nah, pelayanan di gerai saya itu juga cepat dan ramah. Nah, untuk info-info tentang makanan pendamping ASI dengan produk-produk yang saya jual ini bisa dilihat pada akun sosial saya, karena saya selalu upload dan share foto bubur bayi setiap hari beserta informasi gizinya. Seperti itu. Nah, untuk logo dari produk saya seperti ini. Di sini brandnya adalah Baby Nut, kepanjangannya adalah Baby Nutrisi. Dalam Baby Nut ini artinya yaitu nutrisi untuk bayi. Gimana kebutuhan asupan makanan gizi seimbang pada bayi harus terpenuhi ya. Kemudian yang atas ada makanan pendamping ASI. Nah, untuk memperjelas pada customer bahwa ini adalah makanan pendamping ASI ya, ada gambaran bayi juga. Nah, ini Baby Nut adalah merek dari produk saya yang telah saya jelaskan. Selanjutnya ini adalah prototipe produk saya ya. Ini sudah saya bagi untuk MPASI sesuai usia agar ibu tidak bingung ya dan tidak kesulitan dalam memilih menu MPASI ya untuk sesuai usia bayinya. Nah, ini ada MPASI 6-8 bulan, itu ada bubur susu, pure beras ati ayam,
Buras, message, telur, tempe bayam, artinya yang disaring ya. Kemudian untuk MPASI 9-11 bulan itu ada nasi tim pincit ikan tempe brokoli ya. Ini yang pertama ya, saat bayi usia 9 bulan pertama ya, itu dengan dipotong kecil. Kemudian ada nasi tim kopet ayam tahu wortel dengan dipotong kasar. Kemudian nasi tim jamur ayam. Kemudian ada MPASI 12-24 bulan. Ini ada buttered rice, ada sup nasi telur jagung. Nah, ini sudah bisa diberikan makanan keluarga ya, sup makaroni tofu brokoli. Nah, untuk produk ini adalah kita 1 minggu ganti dalam 3 menu seperti itu. Kemudian ada harga untuk nasi atau bubur ini adalah semua 8.000. Untuk snack MPASI-nya ya, kita sediakan snack atau menu tambahan tadi. Menu pendamping ya, ada pure buah. Ini juga setiap minggu ganti ya, buah apa begitu yang disukai anak-anak. Kemudian kue lumpur labu kuning ya, ini saya utamakan ya, ini dari sayuran. Kemudian paket Bonjour Food ini. Paket Bonjour Food ini adalah disediakan untuk bayi yang usianya 9-11 bulan. Ini diharapkan agar bayi bisa memegang makanan ya. Jadi kecerdasan bayi itu mulai dilatih pada paket Bonjour Food ini ya. Nah, ini merupakan paket Bonjour Food. Nah, di paket Bonjour Food ini ada seperti buah naga dipotong kotak-kotak, terus kemudian ada leci, kemudian ada apel dipotong kotak-kotak, wortel dipotong panjang-panjang. Fungsinya supaya itu bayi melatih bayi untuk memegang sesuatu. Kemudian ada pudding fruit meat ini yang biasanya tuh kesukaan anak-anak ya, puding. Untuk harga snack MPASI-nya itu saya bandrol 5.000. Nah, untuk tadi saya jelaskan paket hemat ya, itu jika MPASI makanannya itu makanan utama, belinya dengan snack itu 10.000. Itu paket hematnya. Pengolahannya ini menggunakan peralatan yang sanitasinya juga baik. Nah, kemudian bahannya saya gunakan juga fresh. Untuk memasaknya, kita perlu memasak hingga tingkat kematangannya itu juga matang ya, agar tidak terjadi diare pada bayi. Nah, ini perlu diperhatikan tingkat kematangannya. Nah, kemudian ini saya membuat nasi tim dengan ayam, telur, tahu, dengan diberi daun seledri. Nah, nasi tim ini diberikan usia 9-11 tahun sesuai dengan porsi dan teksturnya. Nah, untuk mencapai pelanggan, channel yang saya gunakan ada sosial media seperti IG, Facebook. Selain itu juga langsung tersedia di gerai. Dan ada poster yang saya gunakan sebagai media promosi. Nah, untuk customer relationship ini ada paket hemat ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Menu makanan utama MPASI ada bubur atau nasi tim. Nah, dan pembelian satu porsi itu ditambah dengan snack, itu harganya kami diskon 10.000. Itu harga produknya. Untuk giveaway kami adakan setiap bulan pertama seperti itu. Nah, kemudian dengan siapa saja saya bermitra dan aktivitas bisnis apa yang saya lakukan dalam membuat produk ini, kemudian juga sumber daya apa saja yang saya butuhkan untuk keberhasilan produk ini, ada di berikut bisnis model kanvas.
Nah, ini ada kayak partner. Jadi saya bermitra dengan penyuplai bahan baku, kemudian pemasok kemasan. Nah, kemudian ada kayak aktivitas. Nah, aktivitas apa saja yang saya lakukan untuk membuat produk Baby Nut ini, yaitu membeli bahan dari supplier, kemudian mengolah bahan dengan baik. Nah, penyajiannya juga menarik. Nah, penjualan ini ya dengan target habis, kemudian kegiatan promosi yang selalu saya lakukan, kemudian ada ini kayak resource dari sumber daya apa yang mendukung saya dalam membuat Baby Nut makanan pendamping ASI ini. Yang pertama adalah tukang masak, memang saya sendiri dengan dibantu oleh ibu saya. Kemudian resep MPASI ini yang penting ya, dengan sesuai resep kandungan zat gizinya. Nah, sesuai juga dengan rekomendasi WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Hal ini agar gizi anak seimbang, nutrisinya cukup ya. Kemudian alat memasak yang saya gunakan juga hygiene agar tidak akan berdampak berbahaya pada kondisi kesehatan anak. Jadi kualitas harus tetap diutamakan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.